Assalamualaikum Pak. Punten Pak, ini Nopi mau nunjukin aplikasi Bayesnya. Jadi misal di sini ada tampilan dari Kaprodi. Nah, sebagai data testingnya itu, contohnya Kristianto dengan judul ini. Nah, kata Bapak kan Kristianto lebih fokus ke sistem informasi membahasnya. Misalkan Kaprodi ingin mengecek dosen siapa yang direkomendasikan, nanti klik di NBC. Nah, nanti tampil di sini Pak. Untuk data trainingnya ini, di sini ada 217. Nah, data training ini tuh data training untuk pembimbing 1. Nah, untuk data training ini Nopi ngambilnya itu dari data mahasiswa yang udah ada sebelumnya Pak. Jadi di sini ada dosen-dosen sebagai pembimbing 1, di mana dosen-dosen ini itu pernah membimbing prodi TI, SI, dan lainnya dengan kompetensi atau bidang ilmu dari topik yang diambil oleh mahasiswa itu tuh ada SPK, sistem monitoring dan kendali misalnya, dan lain-lain gitu Pak. Jadi si dosen-dosen ini tuh pernah membimbing anak prodi ini dengan bidang ilmu yang diambil oleh mahasiswa itu gitu Pak. Nah, untuk kompetensinya sendiri yang ini Nopi itu sebenarnya asal nginput sih Pak, jadi disesuaikan dengan judulnya. Cuma Nopi juga nggak tahu itu judulnya benar atau enggak gitu, apakah judul-judul dari mahasiswa itu termasuk bidang ilmu ini tuh benar apa enggak. Nopi nggak tahu kebenarannya Pak, jadi kayaknya masih salah di situ mungkin. Nah, untuk data testingnya Kristianto, misalkan nanti masuk ke step 1, nanti dihitung nilai probabilitas setiap dosennya ada berapa dari jumlah 217 itu. Lalu nanti masuk step 2. Nah, di step 2 ini bidang ilmunya itu contoh misalnya Pak Adi. Nah, Pak Adi ini apakah pernah membimbing dengan bidang ilmu sistem informasi atau tidak. Misalkan tidak kan berarti 0, nantinya nilainya itu 0. Beda dengan misalkan Pak Agus. Pak Agus pernah membimbing mahasiswa dengan topik skripsinya itu sistem informasi. Jadi di sini nanti ada nilainya. Begitupun seterusnya dengan dosen-dosen lainnya Pak. Sama juga dengan prodi. Misalkan di sini Pak Kusnadi ini pernah membimbing anak TI, berarti nanti di sini ada nilainya. Kalau misalkan dari dosen-dosen ini nggak ada atau nggak pernah membimbing anak TI, misalkan ya nantinya 0 Pak di sininya, gitu. Nah, contoh misalnya di sini ada Pak Marsani kan pernah membimbing anak TI. Nah, nanti ada nilainya di sini seperti itu, Pak. Nanti lanjut ke step 3, itu perkalian dari hasil step 1 dan step 2. Lanjut ke step 4, nanti pengurutan nilai probabilitas yang tertinggi. Nah, kebetulan untuk Kristianto ini, yang tertingginya itu Parido, dengan nilai probabilitas sekian. Jadi, otomatis yang direkomendasikannya itu Pak Parido, karena nilai yang tertingginya itu dimiliki oleh Parido. Nah, nanti si Kaprodi klik next, lanjut ke untuk dosen pembimbing 2, perhitungan pembimbing 2. Nah, di sini ada data training dari pembimbing 2, yaitu sebanyak 177 Pak. Sama halnya seperti data training yang ada di dosen pembimbing 1. Lalu di sini nanti ada step 1 sama tahapannya sampai pada akhirnya yang muncul direkomendasikan sebagai dosen pembimbing 2 di sini adalah Pak Kusnadi dengan nilai probabilitasnya sekian Pak. Nah, sebenarnya ini nih Pak, yang ada nilai ini nih bisa direkomendasikan. Cuma kan kata Bapak kan ngambilnya itu nilai probabilitas tertingginya saja. Jadinya
Nopi ambil dengan nilai probabilitas tertingginya aja, yaitu Pak Kusnadi. Nanti klik finish. Nah, nanti muncul di sininya itu ada berdasarkan sistem itu dosen pembimbing 1 Pak Rido dan dosen pembimbing 2 Pak Kusnadi. Adapun nanti Kaprodi itu memiliki wewenang untuk memvalidasi, Pak. Jadi Kaprodi setelah melihat rekomendasi dari bias itu nanti akan memvalidasi di sini. Nah, nanti tampil di sini. Validasi dosen pembimbing 1 dulu. Nah, nanti di sini ada tampilan kuota bimbingan dari Pak Rido itu untuk sebagai pembimbing 1 tuh ada berapa sisanya gitu, Pak. Misalkan dia 0, nanti nggak bisa disetujui gitu. Tapi kalau misalkan masih ada seperti ini, misal 6, terus mungkin karena pertimbangan lain menurut Kaprodinya jangan Pak Rido misalkan, nanti bisa pilih dosen pembimbing 1 lainnya di sini. Nah, nanti si Kaprodi bisa memilih nama-nama dosen yang diinginkan untuk dijadikan sebagai dosen pembimbing 1 bagi mahasiswa Kristianto gitu, Pak. Misalkan Pak Kaprodi itu ingin memilih Pak Kusnadi sebagai pembimbing 1-nya. Nanti otomatis kuota ini tuh kuotanya Pak Kusnadi nanti akan otomatis berkurang 1 gitu, Pak. Kalau udah nanti lanjut ke validasi pembimbing 2. Nah, karena misalkan pembimbing 1-nya itu udah Pak Kusnadi diganti, jadi pengen diganti lagi ininya. Nanti pilih dosen lagi. Misalkan Pak Marsani, karena sesuai dengan di lapangan misalkan yang sekarang kan pembimbing 1-nya itu Pak Kusnadi dan pembimbing 2-nya Pak Marsani, punyanya Kristianto tuh. Jadi pilih Pak Marsani misalkan. Nah, di sini nanti tampil atas nama mahasiswanya Kristianto, program studi teknik informatika dengan bidang ilmu skripsinya sistem informasi, dan pembimbing 1-2-nya Pak Kusnadi dan Pak Marsani. Nanti validasi selesai, terus udah, Pak, selesai di sininya. Jadi bisa merubah dari rekomendasi itu gitu tuh, Pak. Begitu.